Hai anak-anak yang terkasih, apa kabar kalian? Sudah lama ya kita tidak bertemu. Semoga kalian semua dalam keadaan baik, sehat, dan tetap semangat belajar. Mari kita kembali belajar bersama dengan tema hari ini adalah doa pribadi. Anak-anakku yang terkasih, dalam pembelajaran kali ini kita diajak untuk mampu memahami dan menjelaskan arti doa pribadi menurut ajaran Gereja Katolik. Kemudian kita diajak juga untuk memahami dan menjelaskan hal-hal yang perlu disampaikan dalam doa pribadi. Selanjutnya, kita diajak untuk membuat dan mengungkapkan doa syukur dalam doa pribadi. Kemudian, kita juga memahami cara melaksanakan doa pribadi. Yuk kita segera mulai pembahasan kita kali ini. Anak-anakku, pasti pernah kalian semua melakukan hal seperti ini ya. Bersikap doa dengan baik, dengan khusyuk, kemudian dengan sangat hormat, dengan santun seperti terlihat pada gambar ini ya. Anak-anak ini lucu-lucu juga ya mereka ini ya, masih kecil-kecil tapi pintar dengan sikap doa yang baik. Pasti kalian yang sudah kelas 4 jauh lebih bisa baik lagi ya. Mari kita lihat berikutnya. Apa ya? Oh, tentang doa. Kalau artinya kalian pastinya sudah paham banget ya, dan melakukan itu sudah pasti. Nah, kita akan lebih pada menekankan hal-hal ini. Doa adalah salah satu cara kita bertemu dengan Tuhan, karena banyak cara ya untuk kita bisa ketemu dengan Tuhan, dan ini salah satunya melalui doa. Nah, namanya juga sebuah pertemuan, pasti ada dialog, ada pembicaraan di dalamnya. Sama dengan sebuah doa yang kita lakukan ini, tanda bahwa kita bertemu dengan Tuhan itu adalah saling berbicara. Nah, perhatikan ada kata saling loh ya. Artinya dari kedua belah pihak, baik dari diri kita yang berdoa dan juga dari pihak Allah. Maka sebaiknya ada saatnya doa itu tidak hanya kita terus yang ngomong, yang bicara, tapi juga kita mempersilahkan Tuhan mau bicara apa kepada kita. Baik, kita lanjutkan. Nah, Tuhan berbicara kepada kita itu melalui banyak sekali cara-cara, antara lain yang Ibu sebutkan kali ini melalui kitab suci. Nah, di kitab suci itu di sana termuat sabda-sabda Tuhan yang dituliskan oleh mereka para penulis kitab suci, berupa kesaksian-kesaksian iman yang mereka alami dalam perjumpaannya dengan Tuhan. Berikutnya, Tuhan juga bisa loh berbicara dengan orang tua kita. Salah satunya kalau kita ketahui, orang tua itu kan ada sebutannya sebagai wakil Allah ya. Jadi seringkali orang tua itu mengarahkan hidup kita anak-anaknya untuk menjadi lebih baik. Ketika kita salah, kita pasti ditegur. Ketika kita malas, kita akan disupport oleh orang tua dan sebagainya ya. Baik, berikutnya Tuhan itu berbicara kepada kita juga melalui teman, melalui bapak ibu guru dan lain-lain. Berdoa itu dapat kita lakukan kapan saja, artinya kita tidak terikat harus waktu jam sekian tidak. Tapi ketika kita butuh berkomunikasi dengan Tuhan, kapanpun bisa kalian lakukan ya. Kemudian dalam kehidupan kita sehari-hari ini pastinya banyak pengalaman hidup yang kita alami ya, baik menggembirakan maupun menyedihkan. Misalnya ketika kamu sedang ulang tahun, pasti itu pengalaman yang menggembirakan ya. Kamu bisa mendapatkan hadiah, mendapatkan doa-doa spesial, dan pengalaman gembira itu juga membawa perasaan kita, membawa seluruh dalam diri kita itu bahagia. Nah, tapi ada juga sebaliknya pengalaman yang menyedihkan, mengecewakan dan sebagainya. Hendaknya seluruh pengalaman-pengalaman hidup yang kita alami seperti apapun itu, kita bisa ungkapkan
melalui doa. Jadi dalam doa itu ada ungkapan syukur atau terima kasih, harapan atau permohonan kita. Bahkan dalam doa itu bisa juga berisi sebuah pujian untuk memuliakan Tuhan. Begitu ya. Berikutnya, ini ada salah satu peristiwa nyata yang terjadi dan dituliskan dalam kitab suci Perjanjian Lama. Ini berkaitan dengan peristiwa perjalanan umat Israel menuju tanah terjanji, yaitu tanah Kanaan. Cukup panjang perjalanan mereka, sampai berpuluh-puluh tahun, dan mereka itu melewati berbagai kondisi alam yang luar biasa dan tempat juga aneka macam. Dan ketika itu mereka melewati padang gurun. Kita tahu bagaimana padang gurun itu panas, sulit mendapatkan air, kemudian tidak ada makanan, tidak ada pepohonan untuk berteduh dan sebagainya ya. Sungguh menderita. Mereka hampir 40 tahun melewati padang gurun itu, jalan kaki loh. Waduh, capek sekali ya. Tapi mereka pasti ada istirahatnya kok. Nah, pada saat di daerah yang padang gurun itulah mereka mengalami sungguh-sungguh situasi yang paling sulit, sehingga mereka mengeluh kepada pemimpin perjalanan, yaitu Bapak Musa. Mereka mengeluh karena memang tidak ada air, itu yang paling utama mereka butuhkan ya di padang gurun. Tidak ada makanan, tidak ada tempat perlindungan. Lalu Musa menyampaikan keluhan itu kepada Tuhan dalam dialog, dalam doanya. Dan ternyata Tuhan pun mendengarkan keluhan itu dan memberikan kepada mereka setiap apa yang mereka butuhkan. Salah satunya ini sebuah keajaiban yang luar biasa. Tuhan meminta Musa untuk memukulkan tongkat kayunya itu ke sebuah bebatuan. Karena padang gurun itu selain berpasir banyak batu-batu ya, batu-batu besar. Sungguh keajaiban terjadi ketika dia memukulkan tongkatnya, dan dari situlah air jernih memancar, sehingga orang-orang itu bersorak-sorai, bergembira, bersyukur kepada Tuhan oleh karena berkat ini, dan mereka bisa minum dengan sepuasnya. Luar biasa ya, Tuhan kalau memberikan berkat itu tepat pada waktunya, sesuai dengan kehendak Tuhan ya. Baik, kita lanjutkan. Yesus juga pernah loh mengungkapkan keluhannya. Seperti apa itu? Ada di Injil ya, di situ diucapkan Yesus ketika Yesus disalibkan. Ia mengungkapkan keluhannya seperti ini, Allahku, ya Allahku, mengapa engkau meninggalkan daku? Jadi sungguh-sungguh Yesus pada saat itu merasa kesepian karena orang-orang yang ia kasihi sudah meninggalkan, bahkan termasuk para rasulnya pun tidak ada satupun yang menolongnya. Yang setia adalah bundanya, Bunda Maria, yang selalu mengikuti perjalanan salibnya hingga ia disalibkan dan selalu setia berada di bawah kaki salib Yesus ya. Nah, berikut anak-anak yang terkasih, berbicara atau mengungkapkan isi hati kepada Tuhan merupakan hal yang sangat baik untuk selalu dilakukan. Kebiasaan mendengarkan firman Tuhan atau membaca kitab suci juga adalah hal yang baik yang harus juga kita lakukan. Karena dengan demikian, kita akan terus-menerus menjalin relasi yang dekat dengan Tuhan. Kita selalu ada dialog dengan Tuhan, ada pembicaraan dengan Tuhan. Yesus mengajarkan kepada kita, jika kamu berdoa, masuklah ke dalam kamarmu, tutuplah pintu, dan berdoalah kepada Bapamu yang ada di tempat yang tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Itu terdapat dalam Injil Matius bab 5 ayat 6. Maksudnya Yesus ini mengajarkan ini, kita itu kalau berdoa tidak usah dipamer-pamerkan. Tidak usah supaya orang lain memuji dan melihat kita karena kita sudah berdoa. Rendah hatilah, bicaralah dengan tenang kepada Allah. Begitu ya. Ini yang tadi saya maksudkan, bahwa Yesus memberi salah satu contohnya itu adalah orang Farisi. Itu satu kelompok masyarakat di Yahudi sana. Ketika zaman Yesus ini sering dikritik oleh Yesus. Mengapa? Karena mereka itu seperti orang munafik begitu ya. Kelihatannya baik tetapi tidak dalam hatinya itu. Contohnya mereka ini sering berdoa di tempat-tempat umum,
di perempatan jalan, di pasar-pasar, di tikungan jalan seperti itu. Fungsinya apa? Ya mereka tujuannya memang kepengen dilihat orang, nih loh saya berdoa gitu. Wah, doa kok jadi pamer ya. Jangan sampai kita seperti itu. Saat berdoa sebaiknya kita masuk ke kamar, kita menutup pintu dan berdoa kepada Allah Bapa secara pribadi ya, dan yakin pasti Allah Bapa akan mengabulkan doa kita. Nah, secara khusus Yesus memberikan contoh doa kepada kita, yaitu doa Bapa kami, doa yang sungguh sempurna ya. Doa yang di dalamnya itu menunjukkan bagaimana kita manusia itu menjalin relasi dengan Allah sekaligus sesama kita. Ini ada sebuah tradisi doa dalam gereja Katolik, itu dimuat dalam kitab di dalam Katekismus Gereja Katolik, itu ada di artikel di 2650 sampai 2654. Di sana disebutkan, ini Ibu ringkas saja, Ibu buat kesimpulan dari setiap artikel yang ada ya. Doa tidak sekedar ungkapan spontan dari dorongan batin seseorang, tetapi doa juga harus dikehendaki. Doa harus dilatih. Artinya tidak sekedar tiba-tiba aja berdoa begitu ya, tetapi bahwa diawali ada keinginan misalnya kalian akan menghadapi penilaian akhir tahun, lalu ada keinginan, oh ya aku mau berdoa khusus kepada Tuhan nanti ya. Nah itu artinya kita ada keinginan, kita ada kehendak dari dalam diri kita untuk berdoa. Jadi sungguh-sungguh diniati bahwa saya akan berdoa gitu ya, bukan hanya sebuah kewajiban maksudnya. Dan doa ini juga harus perlu latihan terus-menerus, baik cara sikap berdoa yang baik, kemudian bagaimana kita menyiapkan hati dan seterusnya, itu ada terus-menerus kita berlatih ya. Lalu kita diajak juga untuk memberi makna atas kejadian, kenyataan rohani yang kita alami sehari-hari. Seperti peristiwa-peristiwa pengalaman hidup sehari-hari kita bisa bawakan dalam doa. Ketika kamu misalnya kayak tadi saya katakan bentar lagi mau ujian akhir tahun, lalu oh iya momennya itu maka aku mau berdoa. Atau misalnya lagi ketika kamu sedang merasa sedih, kesepian, jauh dari teman karena pandemi ini membuat hubungan kita dengan teman-teman jadi terpisah jarak waktu. Nah itu bisa kamu bawa dalam doa begitu ya. Roh Kudus sebagai sumber doa itu mengajarkan kita untuk berdoa dengan baik dan benar. Jadi cobalah kamu semakin sering-sering mendengarkan Roh Kudus, arahannya seperti apa. Nah bagaimana caranya? Itu bisa kita peroleh kalau kita sering melakukan keheningan dalam hidup kita. Luangkan waktu sejenak, bebas kapan saja, karena di sela-sela kesibukan aktivitas sehari-hari seringkali kita lupa untuk sejenak hening, berbicara, mencari suara Roh Kudus dalam hati kita. Baik, kita lanjutkan. Sabda Allah yang tertulis dalam kitab suci juga perlu kita baca, kita renungkan, dan kita ambil maknanya bagi hidup kita, karena disitulah Allah berkomunikasi menuntun hidup kita. Banyak di sana, nanti silakan anak-anak selain membaca bacaan-bacaan yang berguna yang lain, kitab suci itu juga salah satu bacaan yang luar biasa bermanfaat untuk hidup dan rohani kita ya. Berikut, membaca kitab suci dapat membuat kita menemukan kehendak Allah, sedangkan berdoa bisa membuat kita mengetuk pintu hati Tuhan, dan Tuhan pasti akan membuka untuk kita, memberikan apa yang kita harapkan. Baik anak-anakku, terima kasih semuanya atas perhatiannya, atas kesetiaannya dalam pelajaran kali ini. Selamat menjadi anak-anak yang bisa berdoa secara pribadi dengan baik. Doa pribadi, doa yang kamu ucapkan secara pribadi yang mengungkapkan kebutuhan-kebutuhan pribadi kamu. Selamat menjadi anak-anak yang rajin berdoa. Sampai ketemu dalam pertemuan berikutnya. Tetap jaga kesehatan, semangat belajar, dan Tuhan memberkati. Sampai jumpa.